Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hana, absen 4 dari kelas 12 IPS 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang biasanya penularannya itu melalui hubungan seksual dari seseorang yang terinfeksi kepada mitra seksualnya. Penyakit menular seksual ini gak cuma manusia aja yang dapat terjangkit, tetapi binatang juga bisa terjangkit penyakit menular seksual ini melalui transmisi hubungan seks. Infeksi penyakit menular seksual ini sudah diketahui selama beberapa ratusan tahun yang lalu sebagai penyakit yang timbul karena aktivitas seksual yang tidak sehat, sehingga muncullah penyakit menular ini. Pertama kali penyakit ini disebut dengan nama penyakit kelamin atau venereal disease, tapi sekarang sudah dikenal dengan nama penyakit menular seksual. Kemudian penyakit menular seksual ini disebabkan oleh virus dan bakteri. Penyakit yang menular karena bakteri pertama ada Treponema pallidum atau sifilis atau raja singa. Gejalanya itu yang pertama ada luka yang bersih dan tidak nyeri di sekitar alat kelamin, anus, dan mulut yang muncul kira-kira 2-3 minggu setelah terinfeksi. Kemudian setelah 6-8 minggu kemudian timbul pembasaran kelenjar getah bening yang disusul dengan tidak enak badan dan bercak kemerahan pada kulit. Yang kedua ada Neisseria gonorrhoeae atau gonore atau kencing nanah. Nah, biasanya ini muncul rasa sakit saat buang air kecil atau saat ereksi. Terus keluar nanah dari saluran buang air kecil terutama saat pada pagi hari. Kemudian pada perempuan itu biasanya muncul nyeri di daerah perut bagian bawah, kemudian disertai juga kadang-kadang dengan keputihan dan bau yang tidak sedap. Dan yang ketiga ada chlamydia trachomatis atau chlamydia, biasanya ditandai dengan keputihan, kemudian disertai dengan nyeri saat sedang buang air kecil, kemudian pendarahan setelah melakukan hubungan seksual. Kemudian pada infeksi kronik biasanya terjadi penyebaran ke saluran telur yang menimbulkan nyeri perut di bagian bawah. Yang keempat ada human papillomavirus atau kutil kelamin, dan yang terakhir ada human immunodeficiency virus atau biasa dikenal dengan HIV. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama ada herpes genital atau herpes simplex. Biasanya ini muncul bintil-bintil berisi cairan yang menjadi luka-luka kecil di sekitar alat kelamin dan mulut. Nah, biasanya tuh sebelum muncul bintil-bintil ini biasanya ada gejala awal seperti sakit pinggang, kemudian kelenjar getah beningnya membengkak. Dan yang kedua ada hepatitis B dan C. Biasanya tuh ditandai dengan badan yang lemas, kemudian kurang gairah, dan kadang tuh demam. Pada kasus parah tertentu biasanya kulit dan selaput mata itu berwarna kuning. Ada cara mencegah dari penyakit menular seksual ini. Yang pertama adalah berlaku saling setia atau berhubungan hanya dengan pasangannya saja kalau sudah menikah. Menghargai hubungan seksual sebagai sesuatu yang sakral sehingga hanya boleh dilakukan pada pasangan yang telah menikah saja. Dan mencegah pemakaian alat-alat tembus kulit yang tidak suci hama atau tidak steril seperti jarum suntik, alat tato, alat tindik, dan sejenisnya yang biasanya dipakai oleh orang lain. Memberikan pemahaman tentang seks dimulai dari diri sendiri, keluarga, sehingga terbentuk masyarakat yang religius. Pemberantasan peredaran narkoba juga penting, kemudian menutup tempat-tempat prostitusi dan pelacuran terselubung. Menjaga kebersihan pakaian dalam dan toilet umum, kemudian merawat rambut di sekitar alat kelamin, dan yang terakhir adalah pemeriksaan rutin ke dokter kulit dan dokter kelamin. Sekian penjelasan mengenai penyakit menular seksual dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.